Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagi ini insyaallah kajian bersama Ustaz Abdurrahim Ayub hafizallah taala membahas Kutai Kecil karya dari Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi yang berjudul 10 tips sukses di bulan Ramadan, yang alhamdulillah sebagian para santriwati sudah mendapatkannya ya. Dan nanti insyaallah mungkin kepala sekolah Bu Salwa akan membagikan PDF-nya untuk dibaca di rumah. Ini melanjutkan kajian di Pondok Pesantren Ibnu Umar yang sudah mencapai poin ke-4 ya, ketiga, terakhir melatih diri untuk beribadah, tips ketiga. Yang keempat ya, ini tips meluruskan niat dan menumbuhkan tekad bulat. Ya, ya. Meluruskan niat dan menumbuhkan tekad bulat. Salah satu wasiat berharga Imam Ahmad rahimahullah pada anaknya, dan untuk kita semua juga, yang artinya, wahai anakku, niatkanlah kebaikan karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Mungkin Ustaz mau bersyarah langsung saja. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar berniat yang baik, karena niat yang baik merupakan sumber semua kebaikan. Meluruskan niat serta menumbuhkan tekad kuat untuk beramal di bulan Ramadan hendaknya dimulai sebelum bulan itu datang. Seorang yang telah meluruskan niatnya sejak awal pasti akan senang dan berbunga-bunga dengan kedatangan bulan Ramadan, karena niatnya adalah motor penggerak dalam ibadahnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, niat amal ibaratnya sebagai nyawa bagi badan. Amal yang kecil bisa menjadi besar pahalanya dikarenakan niat. Sebaliknya, amal yang telah besar menjadi kecil karena niat. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, yang artinya betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niatnya. Dalam hadis disebutkan bahwa ada seseorang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalannya. Demikian pula seorang wanita pelacur dari Bani Israel dahulu diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Amalan kecil namun ganjarannya besar dikarenakan niat. Sebaliknya, amal besar jika menjadi kecil bahkan tidak ada nilainya dikarenakan niat. Lihatlah di dalam hadis tentang 3 orang. Yang pertama dicampakkan ke dalam neraka. Mereka adalah, pertama, orang berjihad dan mati di medan perang. Yang kedua, orang yang membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang bersedekah dengan hartanya di setiap jalan kebaikan. Mereka melakukan amalan yang besar namun menjadi tidak bernilai, bahkan menjadi manusia pertama yang diseret dan dicampakkan ke dalam neraka lantaran niat mereka yang rusak. Itulah pentingnya kita menata niat sebelum memasuki bulan Ramadan, supaya ketika bulan itu tiba-tiba sudah berada di atas niat yang lurus. Salah satu hikmah kenapa Nabi SAW di banyak hadis tentang Ramadan menekankan akan hal ini, diantaranya sabda beliau,
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap besar pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang berpuasa dan salat malam, maka hendaknya menjadikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Mungkin penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kajian kita yang tips 10 tips sukses di bulan Ramadan sudah berlanjut di Pondok Putra. Ya, sampai 3, ini sampai 4. Videonya ada, yang ingin melihat silahkan. Nah, ini lanjutan karena kalau sekali jalan tidak cukup 10 poin ini karena banyak penjelasan. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Ali ya, bahwa niat adalah seperti roh ya pada badan kita. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ya bunayya ya, anil khaira wa innaka la tazallu bi khairin ma nawaitul khaira. Wahai anakku, niatkanlah kebaikan karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Syekh Nasruddin Albani pernah berniat dan diucapkan niatnya, andaikan aku kaya, mampu dan lain-lain ya secara makna, aku akan bangun sekolah-sekolah, pondok-pondok begitu, pendidikan sunnah. Dan hendaknya seorang mempunyai niat besar dan biarkan niat itu menjadi seperti amal. Kadang-kala orang sudah beramal tanpa niat sia-sia. Tapi ada orang berniat sungguh-sungguh, dia ingin membangun sekolah, dia ingin membangun masjid, dia ingin menjadi mufasir, muhaddits, ya, atau menjadi ibu rumah tangga yang solehah, yang mendidik generasi, ya begitu niat kita seharusnya. Atau jadi pengajar, wanita, dosen, tafsir dan lain-lain, silahkan niatkan yang baik. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, aku wasiatkan pada kalian agar berniat yang baik, karena niat yang baik merupakan sumber semua kebaikan. Dengan niat yang baik, orang akan mengarahkan dirinya ya ke arah kebaikan tersebut. Tapi kalau niatnya jahat, maka gerakan, ucapan, perbuatan itu pada kejahatan semua. Maka benarlah hadis innamal a'malu binniyat ya. Dan bahkan amalan seseorang sama, seorang masuk masjid, waktunya sama, caranya sama, di shaf yang depan, ya, salat 2 rakaat itu beda-beda, tergantung niatnya. Ruba amlin sagirin tu'azzamu niat. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niat. Tambah banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Ya, jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, niatkan kebaikan setiap saat. Oleh sebab itu Ramadan, puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh. Jika niatnya baru setelah subuh tidak sah. Kalau puasa sunnah silahkan sebelum subuh, setelah subuh, ya kapan saja. Mau 5 menit sebelum maghrib. Kalau memang niat puasa dari pagi nggak dapat makan, nggak minum dan lain-lain, kok aku belum mau ngapain, lebih aku puasa 5 menit sebelum maghrib dapat pahala puasa, ya begitu. Tapi kalau puasa wajib seperti Ramadan harus pada malam hari, dan termasuk kafarah, puasa wajib bayar kafarah, ya yang wanita yang haid dan nifas. Jika qada dia harus niat di malam hari karena itu wajib. Terus sebab itu hadis yang masyhur
Ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ya yang berpuasa ya dengan iman dan ihtisab mengharap pahala, maka ganjarannya tidak lain adalah diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga seseorang tergantung niat dan kebiasaannya. Jika anak-anakku sekalian selalu sholat ya sunnah, duha, tahajud dan lain-lain, suatu waktu sakit itu akan berjalan terus kebiasaan itu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit, ya, dia melakukan perjalanan atau dia melakukan perjalanan, maka dicatat untuknya pahala kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan ya dikala sehat dan mukim. Ya, mukim itu tinggal menetap. Kalau ada biasa ya anak-anakku sekalian biasa sholat sunnah, baca Quran ba'da sholat dan lain-lain, kebiasaan itu tidak dikerjakan karena safar. Ya safar di sebagian dari musibah, sebagaimana hadis menyatakan atau qaul safar itu sebagian dari musibah, atau marid sakit kan tidak bisa sholat pun sekedarnya saja mungkin duduk, setelah itu baring lagi karena kita sakit. Tapi kebiasaan rutin yang sudah diniatkan, kalau sehat aku biasanya seperti ini, itu akan dicatat terus. Itulah nilai niat ya, dan keinginan yang tinggi. Ya, jadi jangan sia-siakan niat Ramadan untuk beribadah yang maksimal. Ya, buku ini disusun oleh Ustadz Abu Ubaidah dalam rangka memaksimalkan puasa kita di bulan Ramadan. Ya. Dan bulan Ramadan ini adalah syiar. Dan syiar Islam yang salah satu syiar Islam yang di luar Islam itu kagum, ya kagum sekali. Karena perintah Allah, dzalika wa may yu'azzim sa'airillah ya sa'airillah fa inna min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar Allah haji, salat Aid, saum. Saum itu mempunyai dampak sosial yang tinggi. Ya, di mana dunia mengakui umat Islam itu dan negara Indonesia rakyatnya terkenal orang yang paling dermawan nomor 1 sedunia. Ini pengakuan dunia. Ya, kita nggak perlu pengakuan itu. Kita ya cukup Allah yang mengakui. Ya, gitu. Jadi adik-adik semangatkan niat. Niat itu sebelum, sedang, dan nanti setelah. Sebelum niat yang benar, sedang niat itu kadang berubah. Kadang-kadang niat karena Allah puasa Ramadan, tahu di tengah kita berubah. Ingin pamer, ingin nunjukin ketahuan, ingin malu dengan tetangga, maka dibalikkan niat itu. Niat itu berubah-ubah. Ya. Setelahnya juga. Dulu karena Allah, begitu setelah Ramadan penuh yang dia jaga dengan niat yang bagus, dia ceritakan niat ini dan lain-lain. Kadang-kadang dirusak setelahnya. Jadi dijaga niat itu sebelum, ya, sedang, dan setelah.